Jadi kita bahas apa nih sekarang? Bebas kan, Hmm. terkait apa saja gitu. Ya, yang paling mendasar mungkin berbicara manajemen perjalanan ya, Ray. Ya, betul. Sekaligus manajemen logistiknya kan. Termasuk manajemen logistik. Yang Arya tahu manajemen perjalanan itu seperti apa sih, Ri? Manajemen perjalanan itu kan pasti berhubungan dengan manajemen logistik kan. Oh gitu. Iya. Setiap perjalanan kan itu menentukan jarak ya yang kita tempuh ya. Jadi dengan logistik kita harus sesuai dengan apa yang kita tuju. Kan tidak mungkin kalau kita pendakian ke Gunung Ciremai harus sama dengan ke Gunung Canggah gitu. Pasti kan berbeda gitu kan ya. Peralatan yang dibawa gitu ya. Peralatan yang dibawa, perlengkapan dan lain sebagainya gitu. Berarti ada manajemen waktu juga di sana ya? Ya, ada manajemen waktu juga. Karena kita melaksanakan pendakian itu harus sesuai kapasitas yang kita butuhkan. Karena tidak semua gunung itu sama. Iya, gitu. iya. Contohnya seperti yang di Jawa Tengah itu Gunung Raung. Gunung Raung ya? Iya, Gunung Raung. Gunung Raung kan gitu harus safety. Harus safety bawa alat vertikal juga ya? Iya. Beda halnya dengan mendaki Gunung Burangrang kayak gitu kan? Nah, betul. Sebenarnya gunung yang di atas 3.000-an itu ya tidak direkomendasikan untuk tektok kan. Oh, tidak direkomendasikan untuk tektok. Karena itu membutuhkan estimasi yang sangat lama, pasti lelah ya. Kalaupun di satu hari kan takutnya nanti terkena microslap. Itu sangat berbahaya. Microslap. Iya. Microslap itu apa sih? Bedanya sama hipotermia gimana? Kalau microslap itu ngantuk saat perjalanan. Nah, itu sering terjadi kepada para pendaki yang tektok gitu, yang mendaki di atas gunung 3.000-an ke atas. Itu berbahaya. Oh, iya. Kalau hipotermia gimana? Kalau hipotermia itu kedinginan ya, hilangnya hawa panas di dalam tubuh kita. Gitu. Nah, untuk antisipasi biar nggak terkena hipotermia gimana? Antisipasi. Menurut pandangan Ari? Ya, menurut pandangan saya sendiri terkait antisipasi hipotermia, kita juga harus perlengkapannya dulu gitu. Ya, karena kan sekarang banyak ya perlengkapan seperti blanket emergensi kan itu harus wajib ya dalam P3K itu. Iya, berarti kalau sama bicara blanket itu perlengkapan pribadi ya? Iya, betul. Bukan masuk kategori perlengkapan kelompok kalau berbicara kelompok ya? Bukan. Itu pribadi. Selain blanket apa lagi? Hand warmer itu. Hand warmer. Yang menghangatkan telapak tangan gitu. Karena perlu teman-teman ketahui juga telapak tangan itu salah satu sumber dari dingin ya? Ya, betul. Nah, betul. Telapak tangan, telapak kaki, dan telinga kalau nggak salah. Ya, betul. Makanya kebanyakan kan banyak yang pakai upluk itu ya. Itu emang buat nutup telinga ya? Telinga supaya tidak kedinginan ya. Berarti upluk itu bukan gaya-gayaan gitu? Bukan. Jadi itu untuk mengantisipasi supaya tidak hipotermia gitu. Gejala-gejala hipotermia itu. Oke. Nah, ini kan kita lagi jalan turun nih dari Gunung Canggah nih. Ya, betul. Nah, itu kan tadi banyak para wisatawan ya, pendaki lah ya, betul, yang melakukan kegiatan tektok nih, open trip nih. Ya. Nah, kalau Canggah rekomendasi nggak sih buat tektok itu, Ri? Sebenarnya rekomendasi iya terkadang, tapi kembali lagi kepada orangnya masing-masing gitu. Karena bukan rekomendasi atau tidaknya gunung itu, tapi kesiapan diri kita. Iya, kesiapan fisik ya. Maupun itu di atas 1.000-an dia, di bawah 1.000 atau sampai 2.000 sampai 3.000 pun kalau kita tidak kuat ngapain gitu. Ketika mendaki gunung Burangrang ya? Oh, Gunung Burangrang. Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Ketika mendaki Gunung Burangrang itu kita
pendakian 2 hari 1 malam gitu kan. Oh, Burangrang itu. Iya, 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam itu. Nah, 2 hari 1 malam kita berangkat jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Berarti trekking siang berarti ya? Ya, siang. Jam 7 pagi kita berangkat. Nyampe base camp Legok Haji kita jam 9. Jam 9 kita santai dulu gitu ya. Packing ulang lagi alat-alat perlengkapan logistik yang kita bawa. Udah packing ulang, kita langsung trek pendakian itu sekitar jam 10 lebih 10. Ya. Jam 10 lebih 10. Estimasi untuk ke Gunung Burangrang itu 2,5 jam ya kalau santai gitu. Tapi Dari base camp berarti ya? Base camp ya betul. Kalau agak cepat ya 2 jam lah ya estimasinya. Kalau kita 2,5 jam sampai 3 jam ya. Karena kita melaksanakannya pendakian santai, trekking santai gitu kan, karena kita mau camp gitu. Nah, perlu diketahui juga kalau ketinggian Gunung Burangrang itu ketinggiannya 2050 mdpl kan. Oh, 2050. Ya, 2050 mdpl. Dan area campnya di atas itu, di atas. Di puncak berarti. Ya, di puncak. Berarti nggak ada tempat camp di jalur berarti. Iya, nggak ada. Sempit lah gitu ya. Nah, menuju puncak itu sekitar 3 jam kurang 20 menit kan. Berarti jam berapa ya? 10, 11, jam 12.40 ya. Jam 12.40 itu kita sampai di sana. Jam 12.40 ya, tadinya yang dikira awalnya di pos 3 gitu kan. Ternyata ya di atas campnya. Ya. Yang di Tugu itu ya? Ya, yang di Tugu itu ke arah timur, ke arah timur. Ya, ke arah timur. Ke arah barat pun ada kan. Itu kalau nggak salah di Gunung Burangrang itu dulu sempat ada jalur komando ya? Iya betul. Dari Purwakarta itu jalurnya. Enggak lah, dari Iya, BC-nya itu. Oh, BC-nya. BC-nya di Purwakarta itu. Juga jalur komando ada ya? Iya. Cuma karena memang sekarang dipakai latihan pasu, ya, jadi ditutup. Jadi untuk naik ke Gunung Burangrang cuma bisa lewat via Legok Haji. Betul. Ada dua, yang satunya lagi lupa ya, tanjakan Cinta atau tanjakan apa lupa lagi gitu. Itu ada 2 jalur. Jadi kalau naik Gunung Burangrang itu durasi dari mulai awal pendakian sampai pulang lagi di sana berapa jam? Kalau pulang lagi? Kalau pulang mungkin agak lebih cepat ya. Lebih cepat ya. Kalau pulang itu sejam juga nyampe itu. Sampai ke base camp. Ya, sejam itu. Paling ya dari naik 3 jam, kurang 2,5 jam lah ya. 2,5 jam, turun 1 jam, 3,5 jam. 3,5 jam ya. Totalnya itu naik dan turun gitu. Nah, kita kan melaksanakan estimasi untuk pendakian itu 2 hari 1 malam gitu. Jadi berbicara masalah manajemen perjalanan itu mengatur dari mulai berarti berbicara masalah manajemen perjalanan itu berbicara dari mulai pemberangkatan awal sampai akhir, berarti sampai pulang berarti ya. Betul. Mantap. Oke, sip.